Diam dulu, diam, jangan ada suaranya. Nah ini guys, entah lagi ngapain itu Pak Hitam sendirian aja dari tadi ini. Ngurung terus. Malah dia ketemu. Bingung. Oh, wes angel. Nyariin cacing kayaknya. Angel. Ngapa Tam? Aduh mbah, nih bingung ini mbah. Nih tinggal sehari lagi nih anunya ini. Keputusan besok nih dikasih izin apa enggak nih mbah? Tapi bingungnya kok mau cucu kayak gitu cangkemnya mau. Sedih mbah, mau cucu mbah. Kok nggak nangis kalau sedih? Biasanya nangis orang sedih. Air mata di bawah mbah, nggak di atas mbah. Hah? Terus gimana mbah bagi duit mbah? Enggak, sedihnya ngapa dulu? Cerita dulu. Ya yang tadi itu mbah. Yaudah kalau nggak sini kau. Mana mbah? Sini depan aku sini, duduk sini. Kasih duit mbah. Kita ngobrol ya, nanti penyelesaiannya kan kalau memang ada duit saya kasih duit. Bincang mbah. Jalannya masih pakai kaki tapi kok udah pening katanya. Mana mbah? Ini mbah ya. Waduh mbah. Mbah. Tolong mbah. Ini gimana nih mbah, sudah sini mbah, ini tinggal 1 malam lagi lah hitungannya nih mbah. Jadi menurut mbah ini gimana nih mbah? Emang kalau 1 malam ini mati kamu? Ayo. Masa mati mbah? Masa mati mbah? Loh katanya tinggal 1 malam ini lagi katanya. Oh keputusannya tinggal besok lagi. Yaudah gampang, kita cari solusinya sama-sama. Kalau Langsung kita nih. Oke, langsung saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pak Hitam Official. Oke, hari ini bersama Ardianto Simba Marjan, manajernya Pak Hitam. ya kan kita nengok apa ya Tam? Oke, maaf ya, nih lagi sambil ngerokok ini. Jadi kamu mau cerita apa Tam kemarin? Apa tadi itu Tam? Ini ya, Katanya ada unek-unek yang nggak bisa diapa. Yang nggak bisa dianu yang terutama nih ya kan. Terutama yang pertama kali dan terakhir kalinya, jangan yang terakhir kalinya. Mau mati berarti? Mau mati lah namanya itu. Ini kan hari ini kita kerja nih kan ceritanya dua kelompok sekali. Hari Sabtunya besok kita kan libur ini. Yang bikin galau satu nih guys. Kita jalan-jalan tapi orang rumah nggak diajak, itulah yang maksudnya jalan-jalan tapi orang rumah nggak diajak gimana? Nah itu atau apa gimana apa? Pokoknya ceritain yang jelas sih. Mau jalan-jalan tapi orang rumah nggak diajak gitu loh. Iya, maksudnya, ini katanya nih info terkininya ya. Nah info terkininya kita ini katanya lagi apa namanya tuh mengunjungi tempat-tempat kayak di wisata. Bukan wisata mbak. Terus ibarat tempat apa tuh yang di apa tuh di koperasi-koperasi yang maju lah mungkin lah ya kan. Oh ya kunjungan daerah yang anu lah. Nah, rencananya kan kita mau ke Ukui, Siak, baru kita ke Padang katanya. Ke Gadang, ke Kelok 9. Terhitung jalan-jalan sambil belajar lah gitu ya. Nah, cuman yang bikin bingungnya kan toh orang rumah nggak diajak. Kita terserah jalan-jalan, itu yang bikin bingungnya. Jadi nggak diajaknya gimana? Atau nggak diperbolehkan katanya, ini khusus para bad boy apa tuh? Oh bukan bad boy apa nambah? Oh para laki-laki ya karyawan lah hitungannya kan. Karyawan lah. Nah, itu. Jadi dipesan pakai mobil pun busnya cuman khusus udah dipesan bangku satu gitu. Kayak misal untuk khusus kamu aja gitu. Iya. Untuk anak sama orang rumah nggak ada gitu. Ada, itulah kasihan. Cuman ini orang rumah ini ngancam nih mbak. Nah, mau nikah lagi? Bukan, bukan nikah lagi ya. Itu resiko dia lah gitu kan. Mungkin udah bosan apa gimana kan, anjay. Enggak canda guys. Ya kan dia ngancam besok kalau aku ngajak main-main harus mau katanya gitu loh, jalan-jalan. Nah ya ini kan, ini mumpung ada manajernya Pak Hitam nih, saya mau curhat sedikit lah. Nah, menurut Simba ini gimana nih mbak solusi terbaiknya gitu loh mbak ya, masalah jalan-jalan tadi tuh? Itu kan sebenarnya udah wewenang dari perusahaan Tam, seperti itu ya kan. Iya.
Mungkin untuk tiket jatah busnya ataupun tiket pesawat itu udah memang untuk khusus kamu sendiri, yang orang rumahnya enggak. Ya kalau saran saya sih Tam, kalau memang orang rumah itu enggak keberatan, ibaratnya silakanlah Pak Itam mau berangkat mau kemana ya Pak Itam berangkat. Tapi kalau menurut Pak Itam tuh orang rumah keberatan atau anak ditinggal tuh pun susah, ya kita kan hidup tuh pengen yang aman yang nyaman lah ibaratnya kan. Iya ya. Tapi kalau kita pergi kemana-mana sejauh mungkin ibaratnya, walaupun di situ fasilitas ada semua, tapi pikiran kamu tuh tetap di rumah mikirin binimu sama istrimu, ya itu kembali ke kamu lagi gimana. Nah seperti itu. Itu yang. Tapi kalau kamu tega tetap pres aja sila berangkat, orang rumah berangkat ya udah. Makanya nih kan nengok dari kondisi dan anunya lah malam lah ya kan. Pamitkan dulu setuju enggak. Tapi orang rumah gini bilangnya ikhlas tapi tak rela. Itu yang bingungnya itu Mbak. Ikhlas tapi tak rela, ada tak relanya itu maksudnya apa? Ya kalau kayak gitu mendingan jalan-jalan ke tempat lain sama binimu, ataupun nanti sehabis acara itu kamu pulang ya sisin lah rezeki sedikit kan. Iya. Baru ajaklah keluar ke jalan-jalan kemana cuman gitu. itu entah Untuk nyukum membalasnya itu. Entah nyukum tak enggak uang jalannya itu Mbak. Itu masalahnya. Ya cuman ya usahain lah untuk orang rumah, untuk anak-anak lah kita kali refreshing lah di tadi tiara kita ini aja ya kan. Ya yang penting deket-deket lah, nggak perlu mewah, yang penting bahagia gitu loh. Iya. Sambil bawa minum kopi gitu. Minum kopi sama par kopi. Kopi. Nah, jadi itu yang anunya istilahnya keluhan kamu ya kan. Iya. Terus yang bikin kamu bingung lagi apa lagi? Nah, yang bikin bingung lagi ini satu nih ya, kembali ke channelnya Pak Itam Official ya kan. Ini kan banyak teman-teman yang komen. Ya gini, kembali ke laptop, oke, ke kamera lagi lah ya kan. Banyak yang bilang apa tuh Pak Itam sekarang sombong katanya. Nggak ada balas komen. Sebenarnya gini ya guys ya, bukannya masalah sombong, bukannya gimana. Pak Itam pulang kerja kayak gini kan minimal tuh jam 3. Jam 3, jam 4 lah minimal tuh kan. Pulangnya udah HP taruhnya entah kemana, ya kita ngobrol sama keluarga, kita nggak ngopain HP lagi ya kan. Capek lah intinya ya kan. Nah. Jadi ngelepas lelah bareng sama keluarga gitu ya kan. Sama keluarga nggak mungkin lagi kita ngopain di HP ya, maaf aja kawan-kawan ya nggak sempat kebales komen-komennya sebagian orang itu ya, mohon maaf gitu loh. Bukan faktor kesombongan, bukan gitu loh. Faktor waktu lah, pembagi waktu ya kan. Cuma kan nanti di sela-sela waktu itu kan dibales itu Iya. kalau bisa. Ini jujur aja nih guys, Pak Itam nih mbak balesi komen ini nggak pernah di rumah di WC guys. Sarus-sarus ini nggak masalah lah, ini jujur nih Pak Itam ngomong. Berarti sambil ngising lah kamu ya kan? Tapi itu alasan itu, modus itu Mbak. Soalnya gini, kalau Pak Itam udah mengeluarkan HP itu rebutan sama si bocil gitu loh. Pak Itam sih bukan sayang paket, bukan sayang apa, sayang mata. Soalnya kalau anak kecil kan masih dini tuh kasih HP kan, ibaratnya matanya itu kan nanti takutnya entah remajanya itu udah min gitu loh Mbak. Kalau enggak gini Tam, kamu pakai HP toilet aja di rumah. Ya, jadi ya. Seolah-olah ini gini, kita berbohong tapi kebaikan ya kan. Seolah-olah menurut anak tuh, oh bapak ini pakai HP kayak gitu, jadi mau ngeliat gambar bingung dia kan. Iya. Nah tapi HP itu tetap ya dibawa, tapi saat di rumah disimpan, jangan dilihat-lihatin gitu. Ya terus terang kalau di rumah tuh selalu tak simpan. Nah ini sasarannya sama si bocil nih sebelah ini Mbak. Setiap ke rumah itu HP-nya ambil di rumah Pak D katanya. Suruh ngambil rumah Pak D terus kan. Itu gimana ya, kita ini sayang ke mata guys, bukannya masalah, bukan pelit paket, bukan pelit HP, bukan. Kalau HP paket masih bisa dibeli, kalau masalah penyakit ke mata itu payah dibelinya gitu loh Mbak. Itu ya, aja masih muda nanti udah sakit matanya kan. Gitu loh. Ya, sekali lagi mohon maaf ya untuk buat teman-teman yang nggak kebales komennya, bukan masalah sombong, bukan apalah ya. Mohon anu lah, mohon pengertiannya sedikit, mohon dimaklumi ya kan, dengan kondisinya Pak Itam seperti ini. Ya mungkin kalau udah agak-agak anak si bocil itu udah agak besar mungkin tahu sendiri lah kayak gitu kan. Kalau kemarin kalah sama kakaknya, sekarang sama si bocil yang laki-laki itu. Nah ini pun hari ini juga nih tumben nih Mbak Marijani nyamper ini, udah hampir seminggu lebih lah nggak pernah jumpa sama Mbak ini. Dia ada urusan pribadi lain lah mungkin ya kan. Yang jelas ada urusan lain lah Tam. Jadi ya kita kalau bisa ya kan, namanya kita masih hidup serba kekurangan ya Tam. Ya ada kerja kita kerjain dulu. Iya. Terus konten, jadi ya intinya sih gini, ibaratnya kita berkonten ini sampingan lah. Sampingan. Karena untuk dibikinkan pokok, jadikan
pokok konten itu belum bisa karena ya belum anu lah Mbak. hasil lah hitungannya kan. Jadi kalau kita ngandelin konten aja ya mungkin bisa-bisa ya kuali tumbang kan gitu. Iya itu Bang. Jadi ya ada Tambah kerjaan pagi lah lainnya kita ibaratnya. kerjain dulu, nanti ada sela-sela waktu kita bikin konten. Ya doain lah mudah-mudahan bisa lancar kontennya, bisa jadi kita bisa jadi fokus konten itu, kita hanya bikin konten aja, nggak kerja-kerja lain gitulah. Iya. Nah itulah ibaratnya untuk penonton, yaitu motivasi juga lah buat teman-teman semua. Jadi kita ya kalau bisa lah cari yang lurus-lurus, jadi sambil bekerja, entah kayak kita semua ini kan supir semua kerja di kebun sawit, jadi kalau bisa di sisi kita nyupir kita buat konten, jadi konten itu kan jadi sampingan kita gitu loh. Nyari uang tambahan. Nyari uang tambahan untuk kantong lah. Ya syukur-syukur kita kerja ini untuk beli berasnya, ngonten ini untuk beli rokoknya gitu loh. Jadi nggak terlalu berat betul. Iya. Jangan sampai duit udah kita kasihkan orang rumah, giliran kita mau beli rokok nggak ada, kita minta lagi. Itu kalau bisa jangan ya kan. Yang udah dikasih ya udah. Nggak boleh diminta Kan lagi. tujuannya untuk kita semua juga dikasih itu Tam, Ya, bukan iya. untuk dia sendiri. Ya syukur-syukur lebih kan dia bisa nyisihin, entah beli apa gitu kan. Kalau perempuan kan biasanya gitu, rajin dia nabung gitu. Beda sama kita, Pas ada- bagian habis. ada duit lebih malah entah mainnya kemana-mana Yang gitu. jelas mah copyright lah kita. Tak copyright, tak ke kapel nggak tahu lah itu sama laki-laki ya kan. Kalau kayak kita nih apa lagi? Jadi gimana Tam keputusannya, jadi nggak pusing lagi kan itu yang itu? Ya ini tergantung si bocil nanti malam nih Bang. Kita pamiti dulu dia kayak mana kan. Kalau memang dia nggak mengizinkan toh ya udah. Mending nggak usah kan gitu. Namanya Iya. kita hidup ini kan udah berkeluarga. Semua ini kita sampai kerja kayak gini kan demi keluarga ibaratnya. Ya karena kita sayang, jadi jangan sampai dia kelaparan kan. Berarti kita bekerja. Iya. Kewajiban kita kan sebagai laki-laki. Ya kalau terus kita mau jalan-jalan mau gimana karena di tempat kerja kita, tapi kok yang di rumah tuh ngerasa nggak nyaman, ya mending nggak usah kalau menurut saya Tam. Tapi kalau yang rumah nyaman-nyaman aja silakan lah, gini bebas. Yang penting nanti pulang dari situ ada rezeki lagi, saya diajak jalan-jalan kemana, mau seperti itu, ya udah gas berangkat besok itu. Tapi kalau nggak, kalau ada yang lain-lainnya mending nggak usah, daripada nantinya efeknya kan di belakang ya nggak nyaman gitu ibaratnya kan. Kamu pergi jalan-jalan memang tenang di situ saat itu, tapi pikiran kamu di rumah kan sama aja. Salah-salah Ujung-ujungnya kan. nyebrang jalan kamu kesenggol motor nggak sadar, jebret katanya. Kalau yang nyenggolnya janda ya lumayan juga. Tapi ya jangan senggol-senggol lah, itu sama aja kita ngeprank malaikat gitu Tam. Jangan. Hut! Kertas dan nyakal abang kertas benar. Gagak abang kertas benar. Picak ke mata abang. Tuh. Oh ya satu lagi nih Mbak. Ah. Nah buat teman-teman ini kan ada pertanyaan juga satu tuh di komenan. Kenapa tuh Pak Hitam nggak bikin konten gitu? Nah satu nih. Yang pertama idenya tuh kalau lagi belum nongol itu ya Mbak ya. Buat teman-teman lah tolong cari ide-ide apa lagi. Kasih ide lah, saran-saran ide mau bikin video apa. Jadi nanti Nah, kalau bisa nanti kita bikin apanya bikin kontennya ya konten. kita cobalah, kita ikuti ide yang seperti apa itu bikin kontennya kan. Ya itu. Karena kita butuh inspirasi. Kadang kita kalau lagi saatnya buntu itu tetap buntu kan. Lagi butak nih pikirannya lagi payah nih kita mau bikin video ini karena nggak jadi gitu loh. Apalagi nggak pernah ngopi ya kan. Nggak pernah ngopi udah payah kali, nggak pernah ngopi disandingi sama mixagrip payah itu. Oh nggak nyambung cerita ini Mbak. Oke. Nah ini hari ini kita Pak Hitam nih lagi sendirian gitu. Ini Pak Somatnya ini lagi. Kok ngomong sendirian loh, ini jajarnya Ya, siapa maksudnya, ini coba? Ya ini kan udah tahu sendiri lah penonton siapa nih. Yang biasa kan gantian kerja Pak Hitam kan itu Pak Pak Somat. Somat. Ya. Nah, Pak Somat ini PRK Somat. lagi balik nih, dia lagi pulang, lagi mandi, entah lagi makan nggak tahu lah ini. Jadi hari ini Pak Hitam ditugaskan untuk menjaga di plasma, jaga buah sama jaga jonder ini, biar nggak dicolong semut katanya kan. Tapi kurasa kalau diangkat nggak kuat Tam. Nggak kuat kalau dia nggak, cuman kalau Hidupin mesinnya ya jalan ya kan. jalan itu Tapi yang perlu kan yang jelas buah lah. buahnya bahaya nih, soalnya buah semakin mahal. Jadi pencuri itu di mana-mana ada. Oke, canda curi. Oke ya. Terus ini kita akhir aja apa gimana nih Mbak video kita ini Mbak? Jadi apa? Oh ya, Akhiri dulu sampai sini. Kita akhiri dulu sampai sini. Mungkin nanti ada apa namanya itu momen-momen yang bagus kita shoot kita ya. Oke, Kita Mbak, ya? bikin. Kita bikin oke ya. Kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita lanjut nanti oke di depan.